tahun 99 ke Jakarta merantau, dan pada waktu itu saya juga belum punya arah mau nanti di Jakarta itu mau kerja apa gitu ya. Sedangkan saya gaji 100.000, istri saya minta kontrak, ongkosnya ya gajinya habis buat ongkos pulang pergi aja gitu. Bayar kos-kosan anak sama semester itu waktu barengan ya. Sampai akhirnya saya punya motor satu-satunya saya jual. Saya yang modalnya, terutama emang punya usaha itu kita harus punya modalnya itu harus kita yakin dan niat sebenarnya. Akhirnya waktu itu saya langsung nyambi Gojek. Saya mulai dari awal buka yang omset paling gede itu sekitar 1.300.000. Dukanya pada waktu baru melayani satu, saya jalan lagi mau menuju ke Pangkalan. Pas mau nyampe Pangkalan, gerobak saya guling. Waduh. Halo bos, ketemu lagi dengan gua Andre Napitupulu dalam konten Business Owner Story. Saat ini kita kedatangan tamu spesial, Bos Doni. Beliau adalah seorang pengusaha nasi goreng di pinggir jalan ya. Kita coba kulik-kulik, kita mau dengar cerita tentang seorang pengusaha yang satu ini. Oke, stay tune. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen jika memang video ini berguna buat kalian semua. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Bos baik. Doni sehat? Alhamdulillah Bang, sehat. Sehat. Iya. Nama saya asli Wastuyu Doni, cuman orang-orang selalu manggil saya nama belakang Doni. Saya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, kecamatannya Bagelen, Desa Semono, tepatnya itu di Dusun Sijo, yaitu pegunungan ya, daerah gunung tepatnya Mas. Dingin ya? Orang kota. Dingin ya? Orang gunung, orang desa lah, gitu ya. Saya berangkat ke Jakarta tuh setelah putus sekolah tahun 99 saya itu. Tahun 99 ke Jakarta merantau, dan pada waktu itu saya juga belum punya arah mau nanti di Jakarta itu mau kerja apa gitu ya. Intinya saya yang penting saya merantau dulu di sana, di Jakarta nanti saya kerja-kerjanya lah. Gitu, tapi gitu. ada kenalan di Jakarta nggak? Alhamdulillah kalau kenalan saya nggak ada, cuman kakak saya waktu itu udah di Jakarta ya. Jadi saya ikut kakak kurang lebih 3 hari waktu itu. 3 hari nganggur. Saya waktu itu langsung dimasukin, teman kakak saya tuh ada yang punya restoran gitu waktu itu kan. Restoran di daerah Kelapa. Alhamdulillah saya di situ dimasukin dan langsung diterima kerja. Jadi di Jakarta itu cuma nganggur 3 hari, alhamdulillah, karena prinsipnya gini. Saya yang penting saya di Jakarta yang penting bisa kerja dulu gitu kan. Bisa kerja. Memang cita-cita saya selagi saya bisa kerja, gaji saya ibaratnya tahu kecil tahu gede itu masalah gaji nomor sekian lah. Yang penting saya bisa punya kerjaan dulu, punya pengalaman gitu waktu itu. Di Jakarta tahun 99 langsung kerja di restoran itu ya? Ya, kerja di restoran. Kurang lebih saya dari tahun 99 masuk bulan September waktu itu. Bulan September 99 masuk, saya keluar dari pekerjaan itu sampai 2015 Desember.
Lama juga ya, 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun saya kerja ikut orang itu. 16 tahun ya. Iya, karena saya begini Bang, saya dari begitu masuk kerja karena itu di restoran ya, ini kayaknya nih bagus nih diambil ilmunya nih, saya ingin belajar. Saya dalam hati itu berbicara, selama saya masih dipakai dan saya tidak dikeluarkan, saya tetap bertahan. Sebelum saya punya modal, saya belum mau keluar gitu ya, begitu. Jadi berarti 16 tahun baru punya modal 16 tahun. Iya, karena atau baru berani 16 tahun. Itu emang ya baru berani ya Bang. Saya waktu itu tahun 99 baru gaji 100.000. Oh, 100.000. Dan saya kebetulan saya waktu itu emang nikah muda ya. Saya ke Jakarta itu pengantin baru. Oh, jadi ke Jakarta itu udah nikah. Udah nikah, pengantin baru. Berarti saya. sama istri datang ke Jakarta. Iya. Istri saya cuma nganggur sehari, langsung kerja. Dia waktu itu kerjanya juga jauh-jauhan ya. Istri saya di Pondok Bambu, saya di Pondok Kelapa. Oh, gitu. Jadi lumayan jauh ya. Setelah kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan akhirnya kita memutuskan untuk cari kontrak. Sedangkan saya gaji 100.000, istri saya minta kontrak gitu kan. Gaji 100.000 berarti kan waktu itu kontrak masih satu petak itu 60.000 tahun 99. Berarti gaji 100.000 sisa 40.000. Nah di situ. Istri udah kerja belum saat itu? Udah kerja aja. Cuman kerjanya bolak-balik ya. Ongkosnya gajinya habis buat ongkos pulang pergi aja gitu. Buat biaya transport pulang pergi gitu aja. Gitu. Terus setelah 16 tahun akhirnya beranikan diri membuka nasi goreng. Nah, saya beranikan diri waktu itu anak mau yang gede waktu itu mau masuk SMK ya. Sedangkan saya waktu itu gaji sehari 70.000 gitu. Kalau misalkan saya tetap masih bekerja, berarti gaji itu nggak cukup dong kalau misalnya mau buat masuk sekolah kalau masuk kan. Nah saya ya mohon maaf saya juga cerita ini ya. Waktu itu mah kebetulan saya ikut dalam komunitas motor. Waktu itu pas liburan Natal, udah itu Natal tahun baru kan banyak ada liburan itu. Touring ke daerah Dieng, nah di situ ngeriung Mas. Ngeriung sama anak-anak komunitas. Nah di situ saya dikasih saran di situ. Kamu udah saatnya gitu kan. Nah saya juga dalam hati ya emang saya harus saatnya nih kalau udah mau harus bikin usaha ya. Nah di situ memang saya belum punya modal sebenarnya Mas. Saya yang modalnya terutama emang punya usaha itu kita harus punya modalnya itu harus kita yakin dan niat sebenarnya. Kalau modal ibaratnya masalah materi uang itu nanti bisa nomor sekian kan, yang penting kita niat dulu. Nah di situ saya punya komunitas. Nah, akhirnya dengan ketekatan saya minjem uang sana sini gitu, yang buat modal itu, buat modal gerobak, buat modal beli gerobak semua ya. gitu kan. Waktu itu dipinjam sama temen patungan pada minjemin buat buka, alhamdulillah langsung ya emang jalannya di situ ya. Ya akhirnya anak saya bisa masuk SMK. Waktu itu SMA kan swasta ya, SMA kesehatan mintanya kan, maksudnya swasta, biayanya waktu itu ya lumayan gede. Sedangkan saya nggak punya uang kan gitu kan. Akhirnya memutuskan saya harus keluar dan saya harus memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Ya alhamdulillah bisa mencukupi untuk di sekolah. Emang modalnya berapa Mas? Soalnya kan kenapa mesti sampai pinjam sana, pinjam sini. Berarti apakah cukup banyak? Waktu itu saya punya modal dapat pinjaman itu 5 juta. Punya 5 juta dan itu buat pesan gerobaknya yang 3,5 juta dan tinggal sisa 1,5 buat kontrakan 2 bulan itu 1.200.000 waktu itu, tinggal sisa 300. Akhirnya waktu itu saya langsung nyambi ngojek, nunggu gerobak jadi saya sambil ngojek untuk beli peralatan itu. Kekurangannya kayak beli dandang, kompor, peralatan nasi goreng lah. Ya sambil ngojek. Jadi habis berapa tuh modal saat itu? Semuanya dihitung-hitung ya 8 jutaan habis. 8 jutaan habis. 8 jutaan habis. Terus hari pertama dagang gimana? Rame? Ya waktu hari pertama saya masak 3 liter itu karena namanya baru ya, habis separuh. Habis separuh. Ya alhamdulillah, ibaratnya habis separuh udah kembali modal lah, modalnya dulu lah, gitu kan ya, kembali modal. Dan setelah itu hari keduanya saya masak, tambahin lagi, masak 3 liter lagi, habis. Setelah itu kan karena saya punya teman-teman komunitas pada ngumpul, lah itu di situ ngeramein. Ya alhamdulillah orang-orang pada
penasaran karena warung baru kok rame, ya itu enaknya punya banyak teman bang. Gitu. Jadi di situ orang pada penasaran, akhirnya di situ orang pada mungkin pada cocok, pada balik lagi gitu. Spesialisnya apa di kalau itu nasi gorengnya kah yang banyak pesen apanya? Kalau nasi goreng yang banyak dipesan ya kayak nasi goreng aja, nasi goreng, bakmi goreng gitu. Apa ada menu spesial yang dibikin? Spesialnya tuh nggak ada ya. Misalnya nasi goreng. Nasi mawut ala ya, apa? misalnya nasi mawut ya. Nasi mawut. Nasi mawut. Kalau tempat saya itu nama, kalau di Purworejo nasi mawut itu nasi campur mie ya. Nah itu yang Nasi mawut ya. Karena kan ada menu nama nasi mawut. Nah itu udah penasaran ya. Nah itu di situ. Di Pondok Kelapa juga ya? Di Pondok Kelapa Pak. Jalan apa tuh? Di tepatnya di Jalan Haji Dogon, Komplek Pemda DKI. Tepatnya di samping hutan kota Pondok Kelapa. Oh, itu buka dari jam berapa? Dari habis maghrib. Sampai kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 1 gitu kan. Nah, terus pendidikan terakhir apa Mas? Saya pendidikan terakhir cuman SD Pak. Nah, SD. Sebenarnya saya dulu sempat mengenyam bangku SMP itu 3 bulan ya. 3 bulan ya, karena saya dari kalangan kurang mampu ya. Jadi saya ingin sekolah karena orang tua juga kurang mampu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Gitu. Tapi alhamdulillah setelah bekerja bisa menyekolahkan anak sampai ke SMK. Alhamdulillah. Sekarang ya, anak udah mau kuliah, udah semester 2. Yang gede ini udah semester 2. Di kuliah di Jogja. Di Karya Usada Yogyakarta, di di Universitas Kesehatan ya. Karena saya ngambil jurusan keperawatan. Yang nomor 2 udah SMA kelas 1. SMA kelas 1 di Jakarta tapi. Kalau anak saya SMA-nya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Perempuan dua-duanya ya? Perempuan dua-duanya. Mantap. Pasti anaknya senang banget ngelihat orang tuanya gigih, semangat untuk bisa mewujudkan cita-cita anaknya ya. Pastinya senang banget gitu punya orang tua yang seperti ini. Kenapa milihnya nasi goreng Mas? Karena kan gini, nasi goreng kan itu banyak ya. Ya kan, saingannya juga kan pasti banyak tuh. Pasti, ya itu kan? pasti. Apa nggak kepikiran punya usaha yang lain di luar nasi goreng seperti itu? Karena gini ya Bang ya. Karena saya emang dari tahun 99 juga begitu masuk pertama kerja di restoran itu karena hatinya udah cocok ya. Udah cocok, dan saya pun suatu saat saya berhenti bekerja di sini, saya harus punya sendiri walaupun itu kaki lima gitu kan ya. Jadi ya ilmu yang saya dapat selama 16 tahun itu yang saya pelajari gitu. Jadi memang buka usaha itu baiknya sesuai dengan kemampuan ya. Betul. Emang usaha emang kita harus ngikutin dari hati gitu kan. Kalau hati kita udah seneng dalam dunia masak itu pasti ya di bawah happy aja. Kalau selama 16 tahun ikut orang, suka duka apa yang Bang Doni rasain gitu? Kalau ikut orang sebenarnya suka duka ya, banyakkan sukanya ya dibanding dukanya kalau saya ya. Ya kalau dukanya di saat kita kurang enak badan, cuman mau ngomong nggak enak, sedangkan kita harus kerja di saat itu, di situ aja. Cuman kan ya alhamdulillah bosnya ya baik ya, karena saya bisa sampai betah 16 tahun ya ibaratnya. Ya jadi kalau di saat saya nggak enak badan pasti ketahuan di situ ya. Jadi bos nanyain lagi nggak enak badan, so istirahat gitu kan ya. Ya yang nggak enaknya lagi tuh kalau saat temen-temennya pengen kesana sedangkan saya nggak dapet libur, nah itu yang nggak enak di situ. Yeah. Kan sekarang udah buka nasi goreng juga. Berarti sama bosnya. Ya kan, sama bosnya yang terdahulu. Nah sekarang kan posisinya sama tuh, deket-deketan. Gimana? Maksudnya apakah ada rasa gak enak atau apa bosnya pernah marah? Kenapa bikinnya deket-deketan nih? Kenapa nggak jauhan aja gitu kan? Jadi kayak seakan-akan jadi kayak pengen nyaingin si bosnya kan begitu. Coba cerita Mas. Jadi gini Bang, jadi pada waktu saya habis pulang touring itu bosnya juga sempat kaget sebenarnya. Pamitin saya pengen keluar. Saya kan habis pulang touring dari Dieng itu, saya ngomong sama bos, saya juga minta maaf sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih karena dari
belum pintar dibikin pintar, sebelum tahu masak sih dibikin tahu masak itu kan, karena semua berkat bos. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Bos juga kaget waktu itu kan, waktu itu kaget kok dadakan gitu kan ya. Cuman ya alhamdulillah bos saya emang udah kayak keluarga ibaratnya. Jadi justru bos saya yang mengarahkan untuk berjualan di dekat-dekat sini gitu. Jadi emang benar waktu itu bos saya ngomong-ngomong, kamu di sini pinter masak, langganan udah kenal sama masakan kamu, cuman belum tentu kalau kamu keluar dari daerah Pondok Kelapa masakan kamu dikenal orang gitu. Jadi kalau kamu kalau kamu belum punya tempat, kamu nyari tempat yang daerah Pondok Kelapa yang dekat-dekat sini, artinya supaya yang kenal-kenal saya pada waktu di tempat bos itu kalau misalkan pengen nasi goreng saya supaya gampang nyarinya gitu. Wah, itulah hebatnya, luar biasa hebatnya si bos saya itu. Waduh, itu keren banget. Jarang ada ya bos seperti itu ya. Iya, emang jarang ada. Gitu, sampai akhirnya si bosnya juga menyarankan kalau bisa tempatnya nggak jauh-jauh, dan asal teman-teman tahu tempatnya emang bener-bener gak jauh kelihatan. Emang deket mas. Jadi kurang lebih cuman 30 meter kali ya. Iya, 30 meter. Bener-bener gak jauh. Bener, ya. Gila bener. Tapi itu memang butuh kedewasaan, mengayomi kali ya. Iya, betul. Dia punya mental yang justru pengen bikin anak buahnya maju gitu. Justru nggak mau menekan sampai akhirnya. Karena saya juga banyak sekali ngelihat mungkin yang tadinya ikut sama orang, terus tiba-tiba dia pengen buka sendiri, malah dimarah-marahin, malah dimusuhin, ya kan? Pas saya lagi buka baru-barunya, emang salah warung saya selalu rame ya. Ya emang lengan-lenganan dari bos saya dulu. Jadi emang saya mau sama bos komitmen saya emang kursinya kursi kecil. Jadi kalau bos saya itu emang kelas restoran, kursinya kursi gede ya. Jadi kalau misalkan kursinya kursi kelas kaki 5 ya di saya, emang banyak kan gitu. Ya alhamdulillah, artinya juga bos saya juga nggak apa-apa gitu ya. Karena ya emang pertama yang nyaranin di situ emang bos saya itu yang saya acungin jempol sangat baik ya. Kebetulan saya juga kenal bosnya. Mungkin nanti suatu saat saya akan mewawancarai bosnya dari Bang Doni ini. Tunggu aja ya tanggal mainnya. Setelah lo buka sendiri, ya kan? Apa suka dukanya? Suka dukanya ya kalau misalkan lagi, kalau namanya kaki 5 ya nggak jauh dari saat musim hujan ya. Itu bisa dorong gerobak gitu aja. Sebenarnya kalau itu banyak sukanya ya mas, sukanya kita selalu ketemu orang terus gitu kan. Jadi pembeli itu sebagai saudara lah, jadi kita tiap malam itu bisa ketemu saudara-saudara kita gitu. Ya. Banyak sukanya lah daripada dukanya. Terus apa namanya, pernah nggak sehari nggak dapet gitu, atau kalau jual makanan alhamdulillah belum pernah ya sehari nggak dapat ya. Pasti dapat tahu itu berapa piring gitu kan. Tapi kalau mulai penurunan pembeli ya pernah, namanya orang jualan ibaratnya kan kayak angin aja ya kan, kadang-kadang ada angin gede, kadang-kadang angin sepoi-sepoi kan gitu ya. Tahu nggak sih biasanya siklusnya, biasanya yang menurun itu di tanggal-tanggal berapa ya kan, yang rame itu di hari-hari apa gitu? Kalau pernah mau sampai mengamati nggak seperti itu? Saya kalau saya perhatiin memang kalau namanya orang jualan itu ramenya di saat malam Minggu dan malam Senin ya. Malam Minggu malam Senin. Cuman yang kalau yang itu pun kalau pas tanggal muda ya. Kalau tanggal muda ya tanggal tua ya biasa aja gitu. Iya, yang penting kita selalu syukuri lah apa yang kita dapat. Gitu. Oke. Mau tanya nih Bang, omset terbesar lo selama buka sendiri itu berapa per hari? Saya mulai dari awal buka yang omset paling gede itu sekitar 1.300.000-an. Itu paling gede ya? Semalam ya, paling gede. Kalau paling kotor. Kalau paling kecil ya? Paling kecil 600 mas. Oh 600. 600 kadang-kadang ya 6,5 gitu. Tapi alhamdulillah masih di atas 500. Oh kalau nasi goreng. Capek nggak sih mas kalau misalnya dagang nasi goreng gitu? Sebenarnya gini ya, kalau ngikutin capek sebenarnya sih ya agak capek, cuman kita di bawah happy jadi nggak capek ya. Karena udah terlanjur cinta dengan pekerjaan.
Jadi karena saya cinta dengan pekerjaan itu, jiwanya jualan dan hobinya hobi masak, ya saya nggak merasa capek. Gitu, nggak merasa Pernah capek. bosen nggak? Kalau bosannya nggak pernah, malah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Bahkan saya di saat istri saya pengen libur, itu saya kadang-kadang pengen masak apa ya, masak tumis di rumah. Jadi saya karena hobinya pengennya masak gitu ya. Gitu. Nah, saya dengar sekarang buka usaha baru, tadinya nasi goreng dan sekarang buka usaha baru namanya Dawet Ireng. Nah, Dawet Ireng. Ceritain tentang Dawet Ireng. Nah, ini Dawet Irengnya nih. Ya, kita udah cobain nih, teman-teman mau. Nanti beli juga di Jalan Pondok Aji Dogon juga ya. Aji Dogon juga ya. Nah. Itulah tepatnya di depannya bos saya. Oh, jadi Jalan Haji Dogon persis di depan Bakmi Hidup Baru. Oke, saya cobain dulu nih. Enak. Oke. Ini Dawet Ireng ini asli dari mana, Mas? Dari Purworejo. Oh, dari Purworejo. Tepatnya itu emang khas dari Butuh, Kabupaten Purworejo ya. Khas daerah, khas sana, Dawet Ireng. Itu daerah Masnya? Dari saya. Oh. Daerah tempat kelahiran saya. Jadi memang memilih Dawet Ireng itu karena memang ini asli dari Purworejo, daerahnya Di Mas. samping itu saya pengen mengembangkan supaya kuliner daerah itu bisa terkenal di perantauan gitu, khususnya di Jakarta. Oh, oke. Ini Dawet Ireng ini sejenis cendol atau apa, Mas? Itu Dawet Ireng Bedanya apa? Kalau sebenarnya hampir sama cendol sama dawet ya. Kalau cendol itu warna hijau, kalau dawet warnanya hitam. Oh. Dan kalau dawet itu agak kecil-kecil, cendol agak gede-gede. Oh, Gitu. bahannya saya dari sagu aren. kalau cendol? Sagu aren. Kalau cendol itu tepung beras ya campur ya. Oh. Kalau Dawet Ireng ini bahannya dari sagu aren, dan untuk pewarna hitamnya itu bukan pewarna hitam dari pewarna kimia, itu bukan ya. Dari pewarna alami, tepung uman, batang padi dibakar gitu. Jadi ambil airnya lagi warnanya. Gitu. Oke, kenapa jadi akhirnya kepikiran buka Dawet Ireng? Ya karena gini, pada waktu itu setahun yang lalu kan anak saya kan bentar lagi mau lulus gitu kan, dan saya harus punya tambahan untuk biaya-biaya kesenjang anak saya sekolah gitu kan, karena pengen melanjutkan, jangan sampai anak-anak saya juga seperti saya hanya cukup SD kan gitu kan ya. Jadi pengennya anak saya pengen sekolah ya, alhamdulillah saya punya keahlian juga karena sendiri juga orang Purworejo. Saya mencoba Dawet Ireng di samping itu supaya Dawet Ireng itu bisa tambah terkenal lagi ya gitu. Di samping itu sebenarnya saya buka Dawet Ireng sebenarnya cuma hanya iseng sebenarnya Mas. Oh, awalnya Iseng karena saya siang itu kalau malam jualan siang kan nganggur saya kan. Siang nganggur mau ngapain gitu, kelontang rantung gitu. Akhirnya karena saya apa yang gampang dikerjakan ya Dawet Ireng itu yang gak mau dikerjakan gitu. Jadi saya akhirnya buka Dawet Ireng itu. Alhamdulillah ya bisa nambah penghasilan buat biaya sekolah. Belajar dulu kah? Atau memang udah bisa? Ya karena saya emang bikin Dawet Ireng, emang saya pernah dulu ikut pelatihan kerja dari Kementerian UMKM ya. Waktu di daerah Bogor teman saya mengajak ada pelatihan nih kuliner gitu kan. Waktu itu kuliner khas Purworejo, ada rica-rica endok, ada geblek, ada kupat tahu, ada Dawet Ireng. Jadi di situ karena saya emang udah cinta dengan dunia masakan kan ya, jadi saya ikut itu. Ya, semua itu udah saya pelajarin semua ya. Alhamdulillah ketiga menu itu yang saya coba untuk saya berjualan itu 3 menu. Geblek alhamdulillah udah berjalan, cuman sekarang karena anak saya sekarang ada anak kecil ya. Geblek itu apa Mas? Geblek itu makanan khas Purworejo juga. Jadi dibikin dari tepung singkong. Oh, itu sempat jualan juga? Kalau sempat itu lewat online sebenarnya juga lumayan sih. Penghasilan lumayan waktu itu, dalam sebulan saya bisa habis 1,5 kilo. Lumayan, cuma ya tenaganya juga lumayan juga. Tenaganya lumayan juga, cuman terus keteteran capek ya. Istri saya
jadi ngomong anak kecil, jadi itu berhenti dulu hanya ke dawet, pindah ke dawet. Memang saya belajar di dawet itu karena waktu itu ikutin pelatihan juga. Kebetulan narasumbernya teman saya sendiri gitu, waktu itu. Jadi saya, terus gimana Mas cara bagi waktu antara nasi goreng di malam, ya kan, dawet di pagi? Padahal sebenarnya kan ketika mau jualan nasi goreng juga bahan-bahan harus disiapkan di hari dari siang ya kalau nggak salah ya. Kerupuknya digorengin, ya kan, yang saya tahu, dan semuanya dipotong-potongin, jadi tinggal masak nanti malamnya gitu. Bagaimana cara ngebagi waktunya? jadi saya membagi waktu itu ya sebenarnya istirahat itu secukupnya ya 3-4 jam cukup ya. Karena saya buka nasi goreng dari habis maghrib 6:30 lah sampai jam 12, sampai antara sampai jam 1. Nah setelah itu kan langsung istirahat. Nanti bangun jam 4:30, 4:30 langsung pasar, habis itu langsung bikin dawet. Nanti kita tidur lagi sekitar jam setengah 8 itu, 7:30 tidur lagi. Nanti pesan sama istri saya, Ma nanti kalau jam 9 bangunin. Nah itu jam 9 bangun baru berangkat dorong jualan dawet. Kalau yang nasi goreng itu istri saya yang nyiapin di rumah. Jadi saling bantu ya. Saling bantu. Jadi di saat saya jualan dawet, istri saya yang goreng kerupuk. Nanti yang bungkusin anak saya pulang sekolah, yang SMA. Nanti istri saya masak nasi. Setelah itu baru pulang dari pangkalan dawet, siap-siap. Dan berangkat jam 6 ke pangkalan nasi goreng. Selama pedagang dawet ada suka duka nggak? Suka duka ada sedikit. Ada waktu pertama jualan ya. Pertama jualan, alhamdulillah lancar. Hari kedua itu bisa dukanya di hari kedua. Nah, dukanya pada waktu baru melayani 1, saya jalan lagi mau menuju ke pangkalan. Pas mau nyampe pangkalan, gerobak saya guling. Waduh. Guling jadi Gara-gara miring? Gara-gara miring. Jadi gara-gara miring. Jadi yang gerobak karena itu pakai roda sebelahnya itu masuk lubang dikit, ada lubang sedikit itu aja juga gitu lah ya. Tapi untung nggak pecah gerobaknya, ada kaca. Kalau kaca gerobak nggak, yang tumpah cuman kayak gula, santan, dawet tuh semua tumpah. Cuman es batunya aja yang masih utuh di dalam box. Terus pulang lagi dong? Saya langsung pulang lagi. Nggak jadi dagang? Ya pulang lagi, tapi karena itu bikin dawet itu kan kalau gula kan saya bikin stok ya, gula kan dimasak banyak. Akhirnya saya bikin lagi, terus saya bikin santan lagi ke pasar, ya saya jualan lagi. Keburu hari itu juga? Keburu hari itu juga. Ya. Terus lari hari itu? Ya alhamdulillah, nggak nyampe asar nggak habis. Nggak nyampe yang 3 habis ya. Jadi gini, kita syukurin aja lah gitu kan. Itu memang cobaan orang berjualan seperti itu. Kita dicoba gitu kan, ujian lah. Jadi nah pas hari ketiga di saat itu langsung datang ujian pertama waktu itu. Nah di situ ya jarang orang pasti mau minum dingin-dingin. Iya, di kan dawet itu kan dingin ya. Pas hujan minum dingin kayaknya nggak mau, jarang ya. Dukanya orang jualan es di saat musim hujan. Tapi kita percaya sama Tuhan, yang penting kita percaya pasti Allah itu pasti ngasih rezeki ya. Iya, itu bersama yang di atas. Jadi rezeki itu gak kemana gitu. Yang intinya kita semangat, jangan putus asa, kita selalu bersyukur, jangan mengeluh, itu aja intinya. Nah, itu. Saya pengennya sih punya, kalau bisa punya tempat sendiri ya, artinya kita nggak dorong sana, nggak dorong sini gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa punya, minimal bisa nyewa ruko sendiri lah gitu ya. Cita-cita saya seperti itu, supaya nggak dorong ke sana dorong ke sini, karena kan tempat nasi goreng sama tempat dawet itu kan beda-beda. Caranya ya nggak jauh banget sih, cuma kan beda tempat, dorong ke sana dorong ke sini. Tempat nasi goreng itu bayar nggak sih Mas? Bayar. Tempat nasi goreng itu bayar pulsa, bayar listrik ya. Kebetulan karena itu yang punya tempat nasi goreng itu kebetulan alhamdulillah teman saya sendiri, jadi cuma ngikutin iuran bayar listrik doang sama wifi.
Oh, ada wifi-nya? Ada wifi. Oh, enak Kalau dong. ada anak-anak nongkrong bisa main wifi di situ. Wah, ini keren ini. Tukang nasi Iya. goreng kaki lima yang ada wifi-nya cuma dia nih kayak jadi. Jadi maaf, nasi goreng satu piring bisa kasih password untuk main wifi di situ. Untuk mendukung lo punya keinginan, yaitu pengen punya ruko, ya kan, pengen punya tempat sendiri lah. Apa yang lo udah lakuin gitu maksudnya, selain berdoa pastinya, ya kan, apa yang lo sedang kerjakan gitu untuk mewujudkan keinginan lo juga. Ya sementara ini ya baru nabung sih sedikit ya. Artinya setiap hari ada menyisihkan sekian perak untuk supaya nanti bisa terwujud cita-cita saya bisa minimal nyewa ruko kecil-kecilan supaya jualan itu jadi satu gitu kan. Gitu supaya kalau misalkan bisa di ruko sendiri itu kan ibaratnya nasi goreng juga bisa dari siang juga kan gitu. Oh iya, harus nunggu malam ya. Bisa nyampe malam. Kayak bos ya. Bos saya juga menyarankan seperti itu. Bos saya karena itu juga dukungan dari bos saya juga, tidak lupa kalau tanpa dukungan bos saya juga belum seperti ini gitu loh. Dari semua yang udah lo kerjain, apa yang membuat lo paling bahagia? Yang paling membuat saya bahagia itu anak saya ya. Anak saya bisa sekolah gitu aja. Itu saya bisa nyembuhin anak saya, senang banget Pak. Gimana cara pendekatan lo akhirnya mungkin anak lo ya justru bersyukur dengan pekerjaan atau dengan profesi bapaknya? Ya alhamdulillah anak saya juga nggak ada yang punya rasa malu punya orang tua kok jualan nasi goreng, jualan daun, nggak ada ya. Karena anak saya dari kecil emang dididik sama mamanya, ya kita harus selalu mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita punya, walaupun dalam keadaan apapun gitu kan, kita harus selalu bersyukur. Jadi anak saya malah justru anak saya yang memotivasi saya untuk lebih semangat lagi. Kadang-kadang anak saya yang SMA, kalau karena yang gede, karena di Jogja ya, kalau pas ke Jakarta, pulang ke Jakarta kalau saat liburan aja, ya kadang-kadang anak saya yang kecil ini yang SMA kadang suka bantuin malah. Di saat anak saya libur, saat itulah saya istirahat. Jadi anak saya libur sekolah, anak saya bantuin kadang-kadang, Pak saya aja yang jualan karena lagi libur. Anak saya pernah sering, semuanya setiap hari Sabtu Minggu anak saya yang jualan. Yang SMA dawet. Oh iya, dawet ya, kalau nasi goreng kan nggak bisa. iya. Dia jualan dawet gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan anak saya yang di Jogja, yang kuliah di Jogja itu lagi libur, lagi ke Jakarta, kadang-kadang berdua dia jualan gitu. Jadi nggak ada rasa malu jadi anaknya tukang dawet, itu nggak ada. Malah justru dia yang memotivasi saya untuk lebih semangat lagi untuk dalam dunia usaha. Apa makna sukses buat lo, Pak? Ya maknanya saya bisa berkumpul dengan keluarga, bisa membahagiakan anak, istri, anak-anak sekolah, anak-anak saya pengen sekolah, alhamdulillah bisa sekolah, itu kesusahan bagi saya. Mas Doni kasih tips dong ke teman-teman yang nonton mau usaha bisnis tapi dia takut untuk melangkah, ya kan, karena takut rugi. Ya untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi pengen untuk buka usaha, intinya kita punya niat, yakin, kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti rezeki itu datanya dari Tuhan ya. Jadi manusia dilahirkan pasti ada rezeki, membayar rezeki masing-masing ya. Jadi kalau pengen punya usaha kita tetap harus niat, harus yakin. Jangan takut-takut itu nanti nggak laku atau apa, jangan. Jadi intinya kita punya niat, harus yakin gitu loh. Jadi jangan takut-takut, ragu-ragu untuk maju gitu ya. Kita harus semangat, niat dengan keyakinan kita, pasti semuanya itu pasti akan ada jalan. Oke. Ada nggak hal yang bikin lo sedih? Saat ini ada yang membuat saya sedih. Yang membuat saya sedih emang ini jujur ya, dari hati saya ya, belum bisa membahagiakan orang tua saya. Contoh
ibaratnya sekarang ibaratnya saya harus kalau setiap lebaran saya belum bisa nengok orang tua gitu aja karena tuntutan kalau namanya orang jual itu di saat ramu saat lebaran aja ya. Artinya kita setelah kita berkeluarga kan kita bisa sama orang tua kan, orang tua di kampung saya di sini, jadi kita tiap hari bisa ketemu orang tua, itu pun hanya setahun sekali kadang-kadang itu. Karena kita namanya orang jualan itu kan ramenya kan di saat lebaran, yang paling rame itu di saat lebaran gitu kan. Jadi kayak yang lain pada pulang kampung, di sini saya jualan. Kalau dikatakan nggak pernah uang sama sekali, ya itu sering. Iya ya. Iya, di saat saya kan anak minta kirim uang kos, saya udah selesai belanja, sisa belanja buat ngirim ke kos, saya nggak punya uang sama sekali, kalah sama bayar kos anak gitu. Pernah nggak sampai nggak kebayar? Pernah. Ada nggak sih hal yang paling buat lu kayak merasa gua nggak punya apa-apa, ya kan? Gua nggak kok begini amat sih hidup gitu. Kok kayaknya kok gua kerjain apapun nggak berhasil seperti itu, atau gua mau ngapa-ngapain susah gitu. Ada nggak? Ada. Sama itu waktu itu sampai nggak membayar kos-kosan anak sama semester itu waktu barengan ya. Sampai akhirnya saya punya motor satu-satunya saya jual. Saya nggak bayar semester waktu itu, dan itu harus dibayar hari itu juga karena waktu itu bayar semester anak saya itu kan dikasih tempo selama 15 hari waktu itu. Pas hari satu temponya itu pun harus dibayar gitu akhirnya, dan itu pas barengan sama kos-kosan anak saya yang di Jogja kuliah. Terus sama anak saya yang SMA bayar itu bulanan gitu kan. Nah itu akhirnya saya jual motor gitu. Terus berarti tapi habis dari situ akhirnya bisa kebeli lagi motor? Belum. Belum. Jadi kemarin. Jadi inilah ya apa yang utama adalah buat anak, buat keluarga dulu. Ya, intinya buat anak lah gitu. Jadi ya hidup ini yang penting kita selalu kita syukuri apa yang kita punya gitu kan. Jadi semuanya itu adalah titipan. Siapa orang yang paling lo cintai? Orang yang paling saya cintai ya ibu saya ya, yang melahirkan saya. Kenapa? Ya karena ibu saya ibaratnya yang membesarkan saya, yang merawat saya dari kecil. Jadi saya kadang-kadang bayang kalau pas saya punya anak, saya punya anak aja, jadi masih merasa berarti saya dulu pada waktu kecil saya seperti itu gitu. Jadi sebagai orang tua itu kita nggak tua, sebagai orang tua kan nggak kenal, contohnya misalkan seorang ibu kan, jadi nggak mengenal lelah, nggak mengenal ngantuk, nggak mengenal capek. Jadi kalau anaknya bangun wayah apa aja kita harus, anak orang tua sebagai ibu kan harus bangun di situ. Makanya saya orang yang saya paling cintai ibu saya. Apa hal yang lo pengen kasih ke orang tua atau ibu? Saya pengen kalau misalnya saya sukses punya uang gitu, pengen bagian ibu, pengen ngajak umroh ya, tempat suci itu aja saya pengen bagian ibu saya. Oke. Keluarga saya ibaratnya udah merasa bahagia juga dengan seperti ini. Oh iya, bagus itu. Jadi udah ibaratnya terima. Jujur mas, kalau bisa saat membayar ini, bayar semester, bayar anak, kadang-kadang kan ibaratnya kalau pas jualan lagi, namanya jualan kerjaan kan lagi, sekarang kan lagi gaji gitu kan ya. Yang penting alhamdulillah kita syukurin aja. Tapi istri saya, anak-anak saya suka terima sih ya, suka terima aja ya. Kadang-kadang ya sudah pak, sudah alhamdulillah yang paling sehat gitu sih ya. Gitu aja sih. Jadi intinya adalah sebenarnya kita harus mensyukuri. Ya. Jadi mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Iya. Karena itu sebenarnya itulah kebahagiaan sesungguhnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih, itu rasanya beda. Iya. Dapat berkat atau dapat rezeki 10.000 itu kalau kita syukuri sama dapat berkat 1 juta, tapi kalau kita nggak syukuri itu
rasanya Rasanya beda banget, beda. jauh lebih enak yang 10.000 ya. 10.000. Memang dukungan dari istri, dari keluarga itu sangat penting ya. Dari ceritanya Bang Doni ini, beliau memiliki keluarga yang selalu mensupport dia, ya kan, dalam semua pekerjaan yang dia lakukan, nggak pernah mengeluh. Jadi beliau pun mengerjakan segala sesuatunya itu bisa dengan sukacita, damai sejahtera. Itu penting sekali. Jadi ketika seberapapun suaminya itu datang ke rumah untuk membawa rezeki yang Tuhan sudah sediakan, keluarga itu menerimanya dengan sukacita, dan sang suaminya juga bisa lebih bahagia lagi, seneng gitu ya kan. Jadi nggak perlu harus ngerjain hal-hal yang nggak penting dan yang nggak perlu dilakukan sampai akhirnya memaksa dia untuk berbuat sesuatu yang di luar batas kemampuannya dia, sehingga akhirnya akan bisa mencelakakan dia juga, bahkan akhirnya bisa mencelakakan keluarganya juga. Oke, tetap kerjakan apa yang menjadi mimpimu, terus raih, yakinlah karena kesuksesan tinggal selangkah lagi. Sampai ketemu lagi, see you, salam bos.